Pagi ini Elohim bukakan tentang siapakah penyesat atau seperti apakah penyesatan yang terjadi di akhir zaman, ya. Elohim berfirman, ya, si penyesat itu satu adalah mereka yang menyerukan seruan Elohim, akan tetapi segala hal yang disampaikan bersumber dari hati dan pikiran manusia. Apakah hal ini hanya terjadi sekarang? Zaman dahulu, zaman para nabi, hal ini pun sudah banyak terjadi, ya. Saya pernah membacakan kepada saudara di Yeremia, di Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, banyak orang yang menjadi nabi-nabi yang merupakan nabi atas dirinya sendiri, yang menyerukan suara hati, yang mereka mengatakan seperti menyerukan kedamaian. Nah, secara manusia kita yang mendengarkan, oh ini dari Elohim. Karena apa? Ya, seruan itu seruan yang mengenakan telinga dan membuat hati secara manusia damai, ya. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, di saat mereka mengatakan Elohim berfirman pada kami, di mana perang tidak akan menimpa kita, sampar kelaparan tidak akan menimpa, ya. Yang Elohim katakan apa? Mereka hanya menyerukan rekaan hati mereka saja. Bahkan mereka dan keturunannya akan tertimpa perang dan kelaparan, ya. Jadi pentingnya bagi saudara untuk menyimak, pentingnya bagi saudara untuk melihat segala buah, ya. Pentingnya bagi saudara untuk benar-benar intim kepada Elohim, supaya saudara memiliki karunia membedakan roh. Ini yang berulang kali juga saya sampaikan kepada saudara, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dari ke-9 karunia, ada salah satu karunia yang sangat penting untuk saudara miliki, yaitu apa? Karunia pengenalan akan roh, supaya saudara bisa melihat mana yang berasal daripada Elohim, mana yang tidak, ya. Jangan lihat dari hebatnya menjabarkan firman, jangan lihat dari hebatnya untuk berkata-kata, untuk berbicara, belum tentu. Karena penyesat itu juga mereka sangat hebat, ya. Jadi kalau saudara sudah intim bersama Elohim, ya, ingat di hati ini tidak ada lagi yang namanya kebencian, kemarahan, permusuhan, segala macam, ya. Maka percaya suara itu akan tulus, ya, suara itu akan murni untuk saudara terima, ya. Nah, di saat itu murni saudara terima, ketenangan ada pada diri saudara, maka hal-hal baru pun akan dibukakan, ya. Jadi di sini disampaikan penyesat itu adalah mereka yang menyerukan seruan Elohim, tetapi segala hal yang disampaikan bersumber dari hati dan pikiran manusia, lalu menyimpulkan semua hal di dalam hati dan pikiran, yang kemudian menyerukan hal tersebut sebagai suara Elohim. Jadi sudah banyak orang-orang yang menyerukan suara Elohim. Ini saya ada ikuti beberapa, ya. Ada yang dikirim juga kepada saya gitu, ya. Saya buka, ya. Dan saya melihat bagaimana mereka menghubung-hubungkan pengetahuan-pengetahuan dunia dan mengatakan itu suara Elohim. Padahal apa? Sudah dari suara hati. Makanya bagi orang-orang yang memang murni mendengar suara Elohim, pasti orangnya ini tidak suka buka apa-apapun yang berbau hal-hal seperti itu, sehingga seperti menghubung-hubungkan. Ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Banyak orang yang tiba-tiba bernubuat setelah mendengarkan nubuatan. Banyak orang yang tiba-tiba mendengar suara Elohim setelah yang lain menyerukan suara Elohim. Dan akhirnya yang timbul di hati dan pikiran mereka simpulkan, sehingga mereka menyatakan itu sebagai suara Elohim, padahal itu suara hati. Karena saya sampaikan kepada saudara, sangatlah sulit membedakan antara suara hati dengan suara Elohim. Sangat sulit. Kalau suara setan itu sangat mudah dibedakan, ya, sangat mudah. Saya berbagi pengalaman dulu, ya. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seseorang, ya, dan kami dipertemukan di satu wilayah di Jawa. Sesungguhnya di dalam hati ini, ya,
gimana ya, sulit untuk menyampaikannya ya untuk pertemuan itu ya. Tapi intinya saya bilang, Bapak, kami harus bertemu dan bukakan segala sesuatu ya di dalam pertemuan itu. Nah, jadi di saat pertemuan kita sama nih, bajunya putih pakai kerudung ya. Nah, hanya pas kita berbicara ada satu kata yang tiba-tiba saya sendengkan telinga, tentang kata Hasem ya. Nah, jadi saya tertarik, saya bilang, ini kata Hasem sering saya dengar ya. Maksudnya di mana? Di saat saya penyembahan, kata Hasem itu sering keluar. Nah, langsung dikatakan, oh itu harus diuji, nanti roh lain. Dan sedihnya saya di sana, langsung bisik-bisik mereka. Ini sebenarnya satu kriteria yang tidak bisa kita lakukan di hadapan orang ya. Saya harus sampaikan kepada saudara, jangan pernah berbisik-bisik di hadapan orang, apalagi itu kita lagi berkumpul ya. Itu bukan kesopan santunan dan itu tidak menjaga hati secara manusia. Karena penting kita menjaga hal-hal seperti ini ya. Nah, segitu seseorang ini mengatakan, oh harus diuji. Nah, maksudnya gimana, Bu? Karena kata itu bukan kata yang benar, itu tidak bisa. Karena Hasem artinya ya pemberontak. Oh, saya kaget ya. Saya bilang, apa iya, Bu? Iya. Soalnya ada satu gereja yang setelah mereka memakai kata Hasem dan Adonai ya, jemaatnya pun berkurang setengah ya. Dan saya kenal gereja itu ya. Nah, saya bilang, maksudnya gimana, Bu? Nah, jadi karena gini ya, nama Bapak Yahweh itu langsung dari mulut saya. Nama Yahusua, karena penyebutan nama anak manusia juga kita sama, itu dari mulut saya. Samayim, Sema itu dari mulut saya. Semua itu keluar. Dan saya bukan orang yang pernah membaca hal-hal Ibrani ya. Saya bukan orang yang belajar tentang bahasa-bahasa Ibrani ya. Nah, dan Hasem, Adonai, Elohim, El Shaddai itu semua keluar dari mulut saya, Bu. Jadi mereka katakan itu bukan dari Elohim. Kalau bukan dari Elohim berarti dari mana? Dari si jahat. Dan ibu ini pun mengatakan ya, jikalau orang-orang seperti kita memang rentan ya. Tetapi saya katakan, orang-orang yang intim di dalam Elohim akan bisa membedakan antara suara Elohim dengan suara iblis. Hanya saya bukan orang yang suka berdebat. Saya paling hanya diam dan bertanya kepada Elohim ya. Dan di dalam diam saya akan tetap menyelidiki. Karena saya bukan orang yang gampang dikatakan itu sesat katanya ya. Jadi gereja yang memakai Hasem dan Adonai itu sudah sesat ya. Saya mengingat gereja itu. Gereja itu tadinya dikelola oleh ayahnya dan sekarang dikelola oleh anaknya setelah ayahnya meninggal ya. Nah, jadi di dalam hati saya seperti ada sesuatu yang harus saya selidiki, seperti itu ya. Ya selidiki, tetapi bukan perkara kata Hasem dan Adonainya. Tetapi kenapa jemaat berkurang? Ya. Jadi ini tidak perkara kata Hasem dan Adonai, karena mereka sesungguhnya tidak mengabaikan nama Bapa Yahweh, tetapi mereka menguduskan nama itu. Nah, sesuai dengan apa yang Elohim telah gerakkan di dalam diri saya, kita cukup mengetahui nama yang kudus itu. Tetapi di dalam doa Bapa kami, bukankah kita diajarkan ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk mengucapkan itu. Atau saudara bernyanyi dengan menggantikan kata Tuhan menjadi langsung nama itu ya, jangan ya. Seperti beberapa gereja yang saya dengar, suka-sukamu, kan lagu itu kan suka-sukamu Tuhan, seperti itu. Dan mereka mengganti langsung menjadi nama. Sampai saya pernah katakan kepada seorang pendeta, Pak, contoh namamu Erik.
Gimana kalau saya nyanyikan lagu ini? Suka-sukamu Erik, suka-sukamu Erik. Enak nggak Pak didengar? Begitu juga di saat Bapak menempatkan nama itu di dalam lagu itu. Ya. Jadi nama itu harus benar-benar dikuduskan dan harus kita panggil. Namun di saat berbicara ada kata Adonai dan Hasim yang keluar. Apakah itu salah? Dan karena hal ini mereka meragukan kalau roh yang ada padaku adalah roh Elohim. Hanya karena itu. Dan malam itu saya pelajari, ini apa sih? Ya. Karena saya keras mengatakan, ya, Bu, kalau memang ini bukan berasal daripada Elohim, ya, alangkah sedihnya saya dan alangkah jahatnya dia, saya bilang. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Kemarahan saya ditarik olehnya, ya. Ketidaksabaran saya ditarik olehnya di saat saya datang bersekutu kepadanya. Masakan dia menaruhkan perkataan yang tidak berasal daripadanya di dalam mulutku, dia izinkan? Bukankah seharusnya dia harus membuang apa yang tidak berasal daripadanya dari dalam diriku, dari dalam diri orang-orang yang sudah intim kepadanya? Jadi kalau orang yang intim di dalam Elohim akan bisa membedakan suara Elohim dan suara si jahat, ya. Tetapi ada kalanya suara hati ini sulit dibedakan. Jadi harus benar-benar intim dan kusuk dalam berdoa untuk bisa membedakan antara suara Elohim dengan suara hati. Dan harus tetap diuji, ya. Jadi saya katakan, Bu, karena kalau nggak berasal dari Elohim berarti berasal dari si jahat, saya bilang. Iya, karena orang seperti kita rentan dicoba. Iya, memang iya. Tetapi sesungguhnya di saat pencobaan atau suara si jahat itu ada, tidak ada alasan, ya, untuk kita tidak mengenal. Kita pasti mengenal, ya. Tetapi saya tidak mau berdebat. Karena apa? Mereka sangat pintar dengan bahasa Ibrani segala macam, ya. Bahkan berdoa pun pakai bahasa Ibrani yang saya sendiri nggak tahu. Akhirnya saya berdoa saja. Sampai saya pun katakan kepada mereka, saran saya, ya, penduduk Indonesia ini full dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mengajar dengan bahasa-bahasa Ibrani, ya, gimana? Apalagi saya yang masuk ke orang-orang tua umur 78, 70 tahunan, 60 tahunan, 80 tahunan. Gimana sih mereka kalau saya berkata-kata dengan bahasa Ibrani? Untunglah saya nggak ada kata-kata itu, ya. Nah, bukan saya katakan untung, maksudku, ya, saya tidak terlalu ditekankan Elohim lah mempergunakan bahasa seperti itu, ya. Nah, jadi saran saya kalau mengajar, karena saya sifatnya universal, saya bilang, baiknya Pak, kayak tadi Bapak pimpin doa, saya bilang, saya nggak tahu loh artinya apa yang Bapak katakan. Apa salahnya sih kita sama-sama orang Indonesia berdoa aja di dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, cukuplah saya rasa nama itu yang kita sebut dengan bahasa aslinya, karena nama nggak bisa diterjemahkan. Tapi kalau satu contoh, ya, kudus, ya kan ada bahasa Indonesianya, ya, kados, kudus, ya, apalagi, ya, iman atau apa segala macam. Jadi kalau di saat mereka apa sih artinya, saya sering seperti itu. Jadi ini bagi orang-orang yang bagimu engkau bangga dengan bahasa-bahasa Ibrani, kalau bahasanya itu masih bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saran saya bahasa Indonesia lah pakai, ya, kecuali dengan orang-orang yang sudah paham, ya. Nah, karena untuk apa kita mengucapkan kata-kata yang banyak tetapi orang lain tidak memahami, ya. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya pada malam itu sembari mereka berbicara, ya, saya sudah mau, entah kenapa hati ini mau menangis gitu, ya, hati ini mau menangis. Saya diingatkan, mereka mengatakan kalau gereja itu sesat, ya, yang memakai kata Hasim dan Adonai. Mereka mengklaim sesat. Saya tidak berani mengklaim gereja manapun sesat, sekalipun saya tahu pengajarannya menyimpang, ya, karena Elohim tidak mengajarkan saya untuk mempergunakan kata-kata itu, ya. Nah, jadi untuk, ya, itu kan seperti kata yang menghakimilah, seperti itu, ya. Nah, mereka itu sesat, makanya jemaatnya berkurang. Nah, saya selidiki ibu ini, pengajaran gereja ini. Ternyata jemaatnya bahkan bukan tidak berkurang, pelayanan mereka bahkan sudah tutup ternyata. Dan hal itu saya ketahui setelah saya habis pertemuan dari beliau, saya selidiki kemana-mana. Ternyata pelayanannya sudah persekutuan itu yang nggak ada lagi, hanya pelayanan keluar. Tadinya ada. Nah, jadi kenapa kita hanya melihat selumbar di mata orang lain, ya, balok di mata sendiri tidak dilihat. Malam itu yang Elohim bukakan, engkau lihat, ya, dan akhirnya dibukakan.
Tapi sembari mereka menjelaskan, saya hanya bertanya, apa memang ya tidak ada kata Hasim ini yang dipakai? Kadang jawabannya itu rincu, ya memang ada, itu hanya artinya nama itu. Jadi apa salahnya dipakai kata itu kalau memang artinya hanya nama itu, ya? Nah, tetapi saya akan berdoa. Saya bilang, biasanya Elohim akan memberikan tanda. Saya bilang, Elohim akan memberikan tanda. Nah, karena di saat itu saya bilang langsung, saya protes kepada Elohim, ya. Nah, yang saat itu saya tahu dia berdiri di antara kami. Saya bilang, Bapak, mereka mengatakan kata Hasim bukan berasal daripadamu, ya. Nah, apakah itu bahasa-bahasa yang dipakai masyarakat dulu atau bagaimana? Yang penting itu pasti ada artinya, saya bilang, ya. Karena yang saya tahu, nah, waktu mulut saya mengucapkan Adonai, ya, dan Hasim itu tadi, itu hanya seperti bahasa-bahasa yang memberi penghormatan, seperti kita memanggil ayah, seperti itu. Tidak memanggil nama, kayak papa saya, namanya si Longser. Ya saya tidak memanggil dia Longser, enggak. Tapi saya manggil apa? Ayah, bapak. Nah, jadi Adonai Hasim ini yang dia gambarkan hanya sebagai itu saja, tidak ada lebih, bukan kata yang harus diperdebatkan. Nah, tetapi kenapa mereka memperdebatkan kata ini, ya? Nah, singkat cerita, saya bilang sama bapak, kalau memang itu bukan berasal daripadamu, tidak mungkin kau taruhkan di dalam mulut ini, karena di dalam kepenuhan akan engkau saya bermazmur dan kata-kata itu keluar, ya. Tidak mungkin yang berasal daripada iblis masuk ke dalam kuatnya hadirat, ya. Dan akhirnya malamnya saya tidur. Kami tidur udah jam 12 lebih. Di saat tidur saya langsung bermimpi. Saya bukan orang pemimpi, tapi sering diberikan mimpi, ya. Nah, kalau saya sudah diberi mimpi, itu biasanya dia berbicara, karena dia sering berbicara kepada saya melalui mimpi dan penglihatan. Malam itu saya langsung dijelaskan, ya, kalau kata itu ada, ya. Saya melihat kerumunan. Saya melihat kerumunan yang begitu ramai, ya. Dan ada sosok yang sangat besar, ya. Dan mereka menyerukan Adonai Hasim, seperti itu, ya. Dan saya terbangun. Sebelum saya terbangun dijelaskan, ya. Kalau kata itu hanya seperti saya memanggil ya ayah itu tadi, sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, di saat pagi hari, terima kasih Bapak buat tanda itu, karena inilah tanda yang aku minta. Saya bilang, ya, inilah tanda yang aku minta kalau engkau akan berbicara kepadaku melalui mimpi dan penglihatan. Nah, pagi harinya saya berdoa, terima kasih Bapak. Kemudian keluar dari mulut saya yang tidak pernah saya dengar, Baruch Hasem Yahweh, Baruch Hasem Yahosua, Baruch Hasem Yahweh, Baruch Hasem Yahweh, Baruch Hasem Yahosua. Itu saja yang keluar, ya, dengan sukacita. Dan saya mendengarkan, ya, saya mendengarkan suara itu begitu banyak. Itu kan biasanya seruan malaikat, ya. Nah, sama seperti saya mendapat nama Yahosua, saya searching Google, saya searching lagi Baruch Hasem, ya. Apa sih arti Baruch Hasem? Ternyata terpujilah nama. Itulah arti kata Baruch Hasem. Jadi Baruch Hasem Yahweh, terpujilah nama Yahweh. Baruch Hasem Yahosua, terpujilah nama Yahosua, ya. Kalau masalah diselidiki di Ibrani segala macam, ya saya tidak mau tahu lah, karena saya hanya menyampaikan apa yang Roh Kudus sampaikan, ya. Nah, akhirnya pagi-pagi dengan semangatnya saya keluar dari kamar, karena kami di penginapan, ya. Nah, ibu itu sudah di depan. Saya katakan, Bu, apa? Terpujilah Elohim, karena saya tahu dia tidak pernah salah berbicara. Saya bilang, ya. Dan memang benar, untuk inilah kita bertemu. Tetapi bukan untuk saya yang salah, ya. Tetapi merekalah yang harus diubahkan. Karena apa? Ya, karena memang banyak filsafat manusia, sehingga yang ini menerima kata ini, yang ini tidak menerima kata ini. Jadi kesimpulan yang Elohim berikan kepada saya, mereka itu hanya belajar dari filsafat manusia, bukan apa kata Roh Kudus. Walau sesungguhnya sebelumnya Roh Kudus yang berbicara kepadanya. Jadi sesungguhnya pas di saat beliau mengatakan ternyata untuk inilah kita bertemu, ya benar untuk itu. Tetapi untuk apa? Kalau itu adalah kebenaran, bukan kata yang menyesatkan, ya. Hasem itu bukan kata yang menyesatkan, ya. Nah, saya bilang, Bu, pagi ini
saya sukacita karena saya meminta tanda dari Elohim, dan Elohim langsung berikan. Dia berbicara kepada saya melalui mimpi tadi malam dan membukakan kalau itu bukanlah kata yang salah, ya. Dan pagi ini tiba-tiba saya mendengarkan suara-suara para malaikat. Mereka berseru, Baruch Hashem, yang tidak pernah saya dengar. Saya belum pernah dengar kata Baruch, ya. Nah, Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yahuswa, itu saja keluar, Bu, dari mulut saya. Ya, karena saya sudah bilang kepada Elohim, kalau itu bukan berasal daripadamu, berhentikan dari mulutku. Kalau itu bukan berasal daripadamu, ya, nah, berhentikan dari mulutku. Nah, akhirnya mereka bilang apa? Ya, memang kata itu ada, dan kata itu memang disampaikan oleh bangsa Israel untuk memanggil Bapa Yahweh hanya karena menghormati. Berarti ada kan, Bu? Berarti nggak salah kan? Berarti arti kata Hashem itu bukan pemberontak kan? Berarti memang ada, kalaupun ada yang pemberontak Hashem, ya. Nah, karena itu intinya kan sama seperti nama, ya. Kan ada yang namanya mungkin si Adonai, ya, ada mungkin si Hashem atau apa, ya. Tetapi ya nama dia ya Yahweh. Nah, itu, ya. Nah, jadi maksud saya menceritakan ini, ya, di mana penyesatan di akhir zaman pun semakin besar hanya karena apa sesungguhnya, ya? Hanya karena filsafat manusia. Jadi akhirnya setelah pulang dari tempat itu, saya selidiki baik pengajaran beliau dan pengajaran yang dikatakan sesat. Ternyata yang dia katakan sesat tidak memanggil nama ya Bapak Yahweh lagi. Mereka memanggil, hanya mereka sangat menguduskan nama itu. Dan I agree with that. Karena apa? Di akhir-akhir ini Elohim mengajarkan saya untuk kita yang sudah tahu nama, menguduskan nama itu, ya, menguduskan nama itu, ya. Tetapi waktu saya mengajarkan kepada saudara, saya selalu menyerukan nama itu, tetapi itu bukan sembarangan, ya. Oke? Nah, jadi itu yang disayangkan, ya. Saya sedih, memang langsung di hati ini menangis malam itu. Ya, jadi janganlah kita terkecoh hanya karena pengajaran-pengajaran, ya, hanya karena filsafat manusia. Biarlah kiranya benar-benar bersandar kepada Elohim. Biar Elohim yang membukakan, bukan karena apa pengajaran, ya. Jadi saya bilang, Bapak, bahkan di kalangan yang memakai namamu juga ternyata masih banyak kotak-kotaknya, ya. Yang namanya aliran Protestan banyak kotak-kotaknya, ya. Yang namanya aliran karismatik banyak kotak-kotaknya, ya. Nah, bahkan yang aliran Advent juga ada kotak-kotaknya, ya. Kotak-kotaknya apa? Ada yang vegetarian, ada yang tidak vegetarian, ada yang mengakui anak manusia sebagai Elohim, ada yang mengatakan itu pribadi yang berbeda. Nah, jadi banyak kotak-kotaknya. Tadinya saya berpikir yang memanggil nama Bapak Yahweh tidak ada kotak-kotaknya. Ternyata banyak juga kotak-kotaknya setelah saya terjun ke lapangan, ya. Nah, ini kita harus pahami. Jadi pentingnya di sini hubungan yang intim, ya. Hubungan yang intim. Karena sangat disayangkan kita katakan kita mendengar suara Elohim, tetapi setelah kita belajar, ya, setelah kita memperdalam tentang ilmu-ilmu teologi atau ilmu-ilmu teologi lah tepatnya, ya, atau ilmu-ilmu yang menyangkut hal ini, ya, dan ilmu-ilmu sejarah, akhirnya apa? Jadi lari, ya, jadi menyimpang. Banyak loh. Karena iblis pun mempunyai rancangan atau rencana sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, ya. Jadi saya jelas itu meminta kepada Elohim, masakan Bapa, segala ketidaksabaran engkau tarik, segala ucapan-ucapan yang tidak berkenan engkau tarik. Karena terus terang saya dulu orang yang perkataannya banyak yang sia-sia sebelum kenal Elohim, ya. Masakan iya engkau akan menaruhkan perkataan yang bukan berasal daripadamu? Tidak, saya bilang. Ini yang salah bukan saya, tetapi ada yang salah yang harus saya ketahui. Ternyata apa? Yang salah itu filsafat manusia, ya, yang sudah lama ada. Sehingga, ya, nama Bapa bisa sama, nama anak manusia berbeda-beda, ya. Kitabnya sama, Ibrani, ya. Nah,
kitab sama Ibrani, ya. Pemanggilan untuk Bapa juga berbeda-beda, sehingga ini menjadi kotak-kotak. Nah, hati-hati ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, jadi jangan menyimpulkan segala sesuatu hanya karena apa? Pengetahuan dari dunia. Jadi sehingga engkau menyimpulkan itu dari Elohim. Jangan engkau menyimpulkan segala sesuatu hanya karena dari berita-berita, ya, atau dari artikel-artikel, sehingga engkau menyimpulkan di dalam hati dan pikiranmu suara Elohim, ya, atau dari pelajaran-pelajaran engkau terima, ya. Nah, oke. Saya akan lanjut. Siapa yang dikatakan sebagai penyesat? Mereka yang menyerukan suara Elohim, akan tetapi segala hal yang disampaikan bersumber dari hati dan pikiran manusia, lalu menyimpulkan semua hal di dalam hati dan pikiran, yang kemudian menyerukan hal tersebut sebagai suara Elohim. Mereka inilah orang-orang yang menyesatkan pikiran manusia, yang mengalihkan pengetahuan dari kebenaran. Jadi hati-hati saudara. Kenapa tadi dikatakan kalau penyesat itu, ya, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Jadi kalau ada orang-orang yang menyesatkan umat Elohim, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi saya sampaikan kepada saudara, jikalau pemberitaanmu bukanlah berasal daripada Roh Kudus, maka enggak usah beritakan. Kalau pemberitaanmu hanya bersumber daripada apa yang kau pelajari, enggak usah kau serukan itu sebagai suara Elohim, ya. Karena apa? Ya. Dikatakan di sini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ia ditenggelamkan ke dalam laut. Betapa murkanya, betapa geramnya Elohim melihat orang-orang yang menyesatkan, ya. Jadi kalau bukan pure engkau dengarkan, bukan secara audible engkau dengarkan dari Elohim, jangan serukan atau jangan ajarkan, ya. Jangan. Ini saya berani membaca ini karena saya menjamin apa yang saya sampaikan itu pure dan murni berasal daripada Elohim. Karena saya tidak akan menyampaikan apa yang bukan berasal daripada Elohim. Dan saya pun siap ditaruhkan batu kilangan sekiranya saya menyesatkan. Tapi untuk apa? Karena tujuan saya sorga. Ngapain saya menyia-nyiakan waktu? Karena saya hidup bukan untuk mencari perkenanan manusia, bukan untuk tenar-tenaran atau segala macam, tidak. Itu bukan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya hanyalah hidup di dalam penilaian Elohim dan perkenanan Elohim, supaya di hari kedatangannya saya ditemukan layak untuk menerima mahkota kehidupan. Biarlah itu kiranya yang menjadi tujuan hidup saudara. Selama engkau hidup di dalam dunia, lakukanlah apa yang berkenan di hadapannya. Jauhkanlah segala apa yang jahat. Jauhkanlah segala penyesatan. Jauhkanlah segala filsafat-filsafat dunia yang menyesatkanmu. Sebab dengan filsafat-filsafat dunia, sebab dengan suara hati dan pikiranmu, maka engkau hanya menyesatkan orang, mengalihkan pikiran mereka yang tadinya mereka sudah memperoleh kebenaran. Namun karena filsafatmu, namun karena suara hati dan pikiranmu, kebenaran yang mereka terima itu pun engkau telah hapuskan itu, engkau hancurkan itu, dan engkau cemarkan dengan pikiran. Maka sesungguhnya terkutuklah orang-orang yang menyesatkan. Karena apa? Orang yang terkutuk adalah masuk ke dalam kebinasaan, lautan api yang akan membinasakan. Karena itu, hai engkau seluruh umat manusia, berikanlah seluruh hidupmu hanya kepada Elohim. Maka engkau akan dibukakan tentang hal-hal yang rahasia akan kerajaannya, sehingga tidak akan ada penyimpangan yang akan engkau lakukan di dalam pengenalanmu akan Dia yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Karena hanya di dalam Dialah engkau akan dibenarkan. Hanya di dalam Dialah engkau akan dimenangkan. Hanya di dalam Dialah keselamatan akan diberikan kepada engkau.
Hai engkau yang selalu berseru-seru hanya di dalam nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa. Hanya di dalam dialah keselamatan. Maka datanglah kepadanya dengan segenap hatimu, maka datanglah kepadanya dengan segenap jiwamu, maka datanglah kepadanya dengan segenap kekuatan dan akan budimu. Maka engkau akan diberikan hikmat yang daripada sorga untuk membukakan kepadamu segala pengetahuan-pengetahuan yang akan memberikanmu pengertian, yang akan memampukanmu berjalan di dalam kebenaran, yang akan membawa engkau kepada keselamatan. Maka ketahuilah, semuanya itu hanya akan diperoleh daripadanya yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang telah menjadikan engkau, hai umat manusia. Wasadauka iralaha iralahu sadaika inaha masana hudina ka iralah sikarada budina anhal hasana. Patahkanlah segala apa yang bukan berasal daripada Elohim. Hancurkan segala pekerjaan-pekerjaan si jahat dari dalam dirimu. Hanya kepadanya lah sumber kekuatan, hanya kepadanya lah engkau berpengharapan, hanya kepadanya lah engkau berseru. Elohim berfirman, semakin banyak manusia yang hanya menginginkan suaranya dari manusia, sehingga manusia dikecohkan dengan orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka berasal daripada Elohim. Namun sesungguhnya rekaan hati mereka lah yang mereka serukan. Namun engkau percaya, sebab engkau berkanjang kepada segala apa yang mengatakan diri berasal daripada Elohim. Namun sesungguhnya mereka pendusta. Banyak mereka yang menjadi pendusta, sebab banyak mereka yang menyerukan suara hati, rekaan hati mereka saja. Sungguh penyesat semakin banyak di zaman ini, sebab harinya sudahlah akan tiba. Karena itu, setiap engkau peganglah apa yang ada padamu, supaya engkau tidak diombang-ambingkan oleh penyesatan dunia ini. Engkau tidak terombang-ambingkan oleh orang-orang yang menyatakan diri menyerukan suara Elohim. Hodin hasadahu kairan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, haleluya, hosana, haleluya. Glory, hosana, haleluya. Hasim Adonai. Hodin haka ira la hasada uri la haka inahana la hasana ira hasada uri la haka inahana hasana. Haleluya. Haleluya. Elohim berfirman, engkau yang hadir saat ini dan engkau yang mendengarkan ini, sesungguhnya inilah masanya engkau langsung mendengar suaranya. Di dalam keintiman, di dalam persekutuan, di dalam ketulusan hatimu, maka dengarkanlah, dialah yang akan menjadi gembala bagimu. Dialah yang akan menjadi imam bagimu, yang akan membukakan segala hal kerajaan sorga, segala hal-hal yang rahasia, sehingga engkau memiliki hikmat, marifat yang daripadanya. Hodin hasadaun hiralah hasadau kayana hasadaun nahan hasana. Haleluya. Hosua masih hosana ya deno Yahweh, Yahweh, Hosana Yahweh, Hosana, haleluya. Kudus, 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 mulia Adonai, haleluya. Hasem harinahaka inahal hasadu dinahaka inahal hasana. Hanya kepadamulah segala pujian, hormat, keagungan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Glory, hosana, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kehadiranmu, terima kasih buat hadiratmu.
Hanya bagimu lah Bapa segala puji, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Keagungan, kemuliaan, hormat hanya bagimu Yahushua HaMashiach. Haleluya, Hosana, haleluya, glory, Hosana Yahushua HaMashiach. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Hosana Yahushua, haleluya. Hosana. Elohim berfirman, kehadirannya lah yang harus engkau nyatakan dalam kehidupanmu. Panggil dia, hadirkan dia, hadirkan Elohim, hadirat di dalam kehidupanmu yang akan memampukanmu menjalani setiap hari-harimu. Di dalam hadirat engkau merasakan ketenangan jiwa. Di dalam hadirat jiwamu terpuaskan, sebab sungguh keinginan roh bukanlah keinginan daging. Namun di dalam keinginan roh, maka dagingmu akan merasakan bagaimana damai itu dia memenuhimu. Damai yang penuh kuasa mengubahkan, memulihkan segala keadaanmu. Karena di dalam damai itulah engkau mampu merasakan kehadirannya, mendengar suaranya, mendengar seruannya. Hadirkan dia dalam setiap hari-harimu. Di saat kehadirannya nyata bagimu, maka engkau pun akan mampu menghadapi segala pergumulan-pergumulan hidupmu di dalam hati yang tenang. Hodina hasada ukahiralah hasana. Haleluya, glory hosana. Elohim berfirman, di dalam hadirat perubahan hidupmu pun akan semakin nyata. Engkau akan semakin mampu menyikapi segala sesuatu. Engkau pun akan berseru-seru. Engkau pun akan memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena penyembah-penyembah demikianlah yang dikehendakinya. Engkau yang mendengarkan hari ini, saat ini, seruan Elohim, maka lakukanlah segala kehendaknya. Jangan keraskan hatimu. Jangan abaikan segala nasihat dan didikan yang diberikan kepada engkau. Karena didikan yang daripada Elohim yang menuntun langkahmu, yang membawa engkau kepada keselamatan. Hosana, hosana, haleluya. Haleluya, terima kasih. Kita akan lanjut. Siapakah penyesat yang berikutnya? Haleluya, indah sekali kalau sudah di dalam hadirat saudara. Apakah saudara merasakannya? Amin. Ya. Penyesat yang berikutnya, ini kok saya tertawan, ini tersenyum saja. Sukacita itu namanya. Ini yang disebut dengan holy love. Ya, jadi perasaan kita yang sukacita. Ingat, jangan sampai mengganggu ketenangan di sebelah kiri dan kanan saudara. Ya, di saat roh sukacita itu ada, ya hanya sukacita, holy love. Oke, berikutnya. Penyesat adalah mereka yang mementingkan diri sendiri dengan memberitahukan firman, namun bersumber dari peraturan-peraturan dunia
yang menambah-nambahi dan mengurang-urangi isi daripada kebenaran firman Elohim. Ya, jadi penyesat berikutnya adalah mereka yang mementingkan diri sendiri. Siapakah mereka ini? Adalah mereka yang memberitakan firman, namun sumber mereka berasaskan kepada apa? Filsafat manusia yang menjadikan firman itu sebagai doktrin, sehingga ada kebenaran firman yang mereka tambah-tambahi atau kurang-kurangi. Nah, mereka ini disebut sebagai apa? Penyesat. Bukan Ibu Heni Situmorang yang mengatakan, tetapi Roh Kudus yang membukakan. Ya, karena ini semua Dia yang memberitahukannya. Saya hanya mencatat pesannya, ya. Seperti apakah contohnya saudara terkasih di dalam Elohim? Saya akan bukakan. Mari kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20. Jangan saya salah ya. Ini saya hanya mengingat, ya. Karena kan tidak terhafal ayat-ayatnya ini semua. Oke. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Masih saya ingat ya. Keluaran 20 ayat 8 kita baca bersama-sama ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Oke. Saya bikin dulu ya. Sekali lagi, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Elohim. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau ataupun anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Elohim menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Ingat, hari ke-7. Itulah sebabnya Elohim memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Ini dikatakan ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hari ke-7 itu hari apa? Bahkan di kalender saudara pun tertulis itu. Kita bisa tahu hari pertama itu hari apa. Ya. Hari pertama hari apa? Kita bisa baca nanti dari Lukas. Ya. Oke. Saya mau ajari saudara dulu tentang hari Sabat ini. Sepertinya, dan bukan hanya sepertinya, ini sangat penting karena hari pergantian kita ini, ya kan? Dan terpujilah Elohim yang akan memberhentikan segala pekerjaan kita nanti di hari Sabat. Dan kita doakan ya, Dia akan membawa kita. Lukas terakhir ini. Alkitabnya baru, jadi sulit lembarannya ya. Lukas pasal yang ke-23. Supaya kita tahu hari Sabat, hari ke-7 itu hari apa? Karena di sini di ayat 10 dikatakan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Elohim. Hari ke-7 ya. Nah, jadi kita perlu belajar hari ke-7 itu hari apa supaya saudara tidak ngotot-ngototan untuk berdebat. Karena banyak yang perdebatkan hal ini ya. Karena kita ingat harus sesuai dengan firman Elohim. Karena dikatakan siapa yang menambah-nambahi, siapa yang mengurang-urangi. Elohim tadi berfirman kalau mereka lah penyesat itu. Dan anti Hamasiah adalah mereka yang tercatat di kitab Daniel yang merubah hukum dan waktu. Hari Sabat ini adalah hari hukum Elohim.
ya. Nah, jadi kita tidak bisa merubah hukum itu, ya. Kita juga tidak bisa merubah harinya, oke? Nah, kita belajar supaya kita tahu hari Sabat itu jatuhnya di hari apa? Hari Senin kah, Selasa kah, Rabu kah? Nah, Lukas 23 ayat yang ke-50. Ini perikopnya Yahosua dikuburkan. Lukas pasal 23 ayat ke-50. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Jadi Yusuf ini orang yang baik dan benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Elohim. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yahosua, ya. Nah, saya mau tanya kepada saudara. Saudara memperingati hari kematiannya, ya. Bahkan saudara menyebutnya menjadi Jumat Agung. Berarti hari apa? Hari Jumat, ya. Nah, seluruh bumi memperingati hari kematiannya itu adalah hari apa? Hari Jumat, oke? Nah, pegang ya, hari Jumat. Bahkan orang mengatakan jam berapa? Jam 3 sore katanya dia mati, oke ya? Jadi si Yusuf ini, ia menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yahosua. Nah, banyak yang mengklaim kematiannya jam 3. Nah, jadi dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Kalau jam 3 kematiannya, ya. Nah, ini kan dibersihkan dulu baru dikapani. Butuh berapa jam? Ya, taruh itu sekitar 1 jam atau 2 jam, ya. Nah, baru dikuburkan. Jadi hari itu langsung dikuburkan, ya. Hari Jumat itu langsung dikuburkan. Oke? Nah, hari itu ayat 54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Nah, pergantian hari itu saudara terkasih, itu dari dini hari kah atau malam hari kah atau petang? Ya, pergantian hari itu sesungguhnya sesuai firman Elohim adalah dari petang ke petang, bukan dari tengah malam ke pagi hari. Itu siapa yang membuat itu? Saudara bisa selidiki sendiri dan cek sendiri. Dan keputusan siapa itu jam 12 malam pergantian hari, masa tengah malam, ya. Nah, keputusan siapa pergantian hari itu di tengah malam, itu bukan keputusan Elohim. Keputusan Elohim, ya, dari petang ke petang. Jadi satu contoh, nanti sore kalau sudah petang itu sudah pergantian hari. Ini hari apa ini ya? Rabu ya? Nah, Rabu. Jadi kalau sekarang Rabu, nanti sore saudara, matahari terbenam, itu sudah hari Kamis. Ya. Nah, jadi ini tadi dia Jumat dikuburkan. Nah, dikatakan ayat ke-54, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jadi pergantian hari itu adalah petang. Jadi itu hari Jumat. Nah, besoknya berarti hari Sabtu. Berarti Sabtu itu adalah hari Sabat. Ya. Nah, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yahosua dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Jadi di saat mayat itu dibaringkan di dalam kubur, itu Sabat sudah hampir mulai. Nah, ayat 56a. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Ini setelah pulang ke rumah, ya. Menjelang Sabat yang mulai tadi, mereka menyediakan rempah-rempah. Jadi masih
jam bisa bekerja, karena kalau sabat kan nggak bisa lagi bekerja, ya. Nah, dan setelah mereka pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Nah, mereka persiapkan semua. Mungkin kan mereka beli-beli dulu, karena kalau udah hari sabat nggak bisa beli-beli, ya. Nah, 56b, dan pada hari sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi tadi kejadiannya, Yosua mati, dan di saat dikuburkan, kitab suci mencatat kalau itu adalah hari persiapan sabat. Nah, dan sebelum sabat dimulai mereka mempersiapkan rempah-rempah, berarti hari itu juga kan. Nah, dan setelah pada hari sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, ya. Jadi ini jam berapa? Sabat dimulai itu matahari terbenam. Nah, dan mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Sudah? Jadi sabat itu dari Jumat sore sampai Sabtu sore. Oke? Nah, seharusnya rempah-rempah ini harus mereka taruhkan di dalam kuburan. Itu segitu dikubur harus besoknya. Harus sebenarnya. Ya, namun karena itu jatuh di hari sabat, mereka tidak bisa bekerja, saudara. Mereka tidak bisa pergi ke kuburan untuk menaruhkan rempah-rempah, ya. Nah, jadi pada hari sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dari Jumat sore sampai Sabtu sore mereka beristirahat. Oke? Pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu, ya. Ini bukan hari pertama minggu, bukan. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka, ya. Nah, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Kita tahu ini di hari keberapa setelah kematian? Hari ke-3. Hari kematian hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi tadi di Jumat dikatakan persiapan untuk Sabat. Sabat berarti Sabtu. Dan hari Minggu disebut sebagai hari pertama, pagi-pagi benar. Karena di sini hari pertama pada minggu itu berarti hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu, ya, hari pertama, maka hari Sabat hari apa? Sabtu, ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ke-7 hari Sabtu. Oke, kita kembali kepada kekeluaran tadi. Sudah cukup jelas, saudaraku, ya. Kembali ke ayat yang 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Elohimmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki dan sebagainya. Jelas, ya. Jadi hari Sabat itu adalah hari ke-7. Hari ke-7 itu adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Siapa yang merubah menjadi hari Minggu disebut sebagai anti-Hamasia, yang dikatakan oleh Daniel, mereka merubah hukum dan waktu. Nah, sesuai dengan firman Elohim tadi, dikatakan mereka yang mengurang-urangi, mereka yang menambah-nambahi adalah penyesat. Dan saudara selidiki siapa yang mempelopori hari peribadatan itu menjadi hari Minggu. Dan kalau saudara pelajari siapa sesungguhnya mereka, mereka lah yang berdiri sebagai anti-Hamasia. Jadi kenapa harus mengikut mereka? Back to Bible, ya. Sama dengan binatang haram, ya. Di mana tertulis di dalam Alkitab atau kitab suci binatang haram bisa dimakan? Tidak ada. Saudara cari dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada tulisan yang mengatakan binatang haram bisa dimakan. Bahkan dikatakan dalam Yesaya, yang memakan babi, yang memakan tikus serta binatang jijik, mereka akan lenyap sekaligus. Demikian firman Elohim, ya. Jadi kenapa harus dikurang-kurangi? Kenapa harus ditambah-tambahi? Paham, ya? Siapa penyesat itu?
Oke? Nah, jadi mereka yang berdiri dengan doktrin atau filsafat manusia. Jadi kalau persekutuan itu, kalau gereja itu jangan punya doktrin lah. Ya, di gereja kami praise and worship, tapi kami ibadahnya hari Minggu. Oh, di gereja kami sahabatnya sangat kuat. Kami tidak makan binatang haram, tetapi kami tidak ada karunia-karunia roh. Di gereja kami nama kuat segala macam. Nggak ada seperti itu, ya. Elohim tidak akan menghakimi dari mana gerejamu. Mana kartu identitas gerejamu? Tidak. Dari agama mana engkau? Tidak. Ya. Elohim tidak menghakimi manusia dari gereja mana atau dari agama apapun, tetapi Dia akan menghakimi manusia seturut dengan perbuatannya selama ada di bumi. Selama ada di bumi, jahat atau tidak. Ya. Jadi pikirkan masa depanmu. Masa depanmu bukan bumi. Bumi ini akan selesai, game over, kiamat. Ya. Tetapi kita punya kehidupan setelahnya. Kehidupan setelahnya apa? Sorga. Atau bagimu yang tidak melakukan kehendak Dia sang pencipta, maka engkau akan masuk ke dalam api neraka. Makanya selama hidup dalam dunia, jauhkan dirimu dari segala kebohongan, dusta, tipu daya, pertikaian, perselisihan, perdebatan, kemarahan, keangkuhan, keegoisan, semuanya. Karena nanti di penghakiman buku itu akan dibuka. Tanggal sekian bulan sekian kamu melakukan ini di hadapanku, kamu menipu, kamu berzina, kamu seperti ini, semua dibuka. Ya. Jadi ingat, kita akan dihakimi seturut dengan perbuatan-perbuatan kita selama kita ada di bumi. Karena kita ada di bumi ini ditempatkan oleh Elohim. Bumi bukan tempat kita. Tempat kita adalah sorga. Tetapi Dia menempatkan kita di bumi ini hanya untuk diuji kelayakannya, sehingga kita diperhadapkan dengan roh-roh malaikat-malaikat yang memberontak dari sorga. Mereka menaburkan dosa. Ya. Jadi kita diuji di bumi ini, diperhadapkan kita. Ada roh pembuat marah, ada roh pembuat dengki, ada roh pembuat tipu daya segala macam, ada roh pembuat serakah, ada roh pembuat kesombongan. Ini yang harus kita lawan. Lawan dagingmu ini, karena dia akan mencobai saudara melalui daging. Makanya jangan ikuti keinginan daging, tetapi ikutilah keinginan roh. Karena keinginan roh itu hanya apa? Memuji dan menyembah Elohim. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading,
dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota, untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.